Jalan ini benih mencap mangan dah mungkin tenang Dewa Ratu Agung dah coba pada ngahang cai ke pawacanan betaran Dewa Ratu Agung nana wakil coba ngahang tel pawacanan itu ini nemadan situasi kondisi jagat Bali segitu nang benar sing ngadelen perindikan masalah COVID benar kan iya nalih di jagat Bali ni subumadan sasap merane benar benar ni mulane wenang keseluruh jagat Bali denyah kapen COVID jalan ngoyong rumah malu gini iraga metaki-taki ngeres nah jani ada lantas nombor 2 tunyan masalah COVID saja tentang COVID semua iraga ngaturang sembah bakti dasar iraga ngatur pengelepah sesuai aturan sang guru rupaka jagat Bali segitu benar jani ni alih jani sing ketu dah mana benang nanang kapen cai wakil nanang jap ni madan guru rupaka pangidang anggana ni madan seni pedalangan pengideh nanang wakil kang orang ngajak dinas-dinas terkait pengideh nanang jalan lestarikanlah seni pedalangan nah begitu jalan ratu jalan dah ada Om Swastiastu. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan ke pondok saya. Perkenalkan dulu nama saya di KTP asli sekarang Iwayan Yasmika. Nama khusus sebagai pengayah ring pedalangan Jero Mangku Dalang Puspa Tanalung yang diberikan oleh guru nabi saya pada saat awal mengenal yang namanya seni dan budaya khusus di pedalangan. Profil awal saya ceritakan dari awal, yaitu kenapa saya libat dalam hal seni khusus di pedalangan. Pertama, saya sebagai anak nelayan di Kedonganan, dari turun-temurun diwariskan oleh kakek pekak masa lalu, menginjak dari SMP sampai SMA saya ikut libat di nelayan di Kedonganan. Dari anak nelayan sampai tahun 90 tamat SMA saya kuliah di bidang pariwisata. Setelah saya kuliah di bidang pariwisata ternyata tidak mencapai target yang diinginkan oleh orang tua. Mungkin bukan di sana takdir saya sebagai Jatme Bali. Dari awal dari anak nelayan sampai tamat kuliah D1, setelah itu bekerja di Garuda Mandira Era Jasa pada saat itu sebagai sopir khusus jemput yang namanya karyawan Garuda pada saat itu. Lanjut itu pindah lagi ke Merpati Airline di bidang security. Perjalanan saya sebagai seorang dalang khusus untuk ngayah pada saat iadnya yang ada di Bali. Awal mula tahun 2005 saya mendapatkan suatu
yang tidak kita harapkan sebagai generasi muda hari ini. Pada tahun 2005 saya mengalami sesuatu di mana pada saat itu saya memiliki 2 anak laki-laki. Setiap saya gajian, pada saat itu udah mulai kerja di Merpati sebagai security airline, selalu mendapat halangan, yaitu setiap gajian tanggal 14 uang makan, tanggal 15, tanggal 14 sudah anak kena bencana. Selanjutnya setiap tanggal 25, tanggal 24-nya lagi kena bencana. Nah pada saat itu saya berpikir, karena pada saat itu ada sesuatu yang saya pendam, karena zaman itu semua pada mencari penghidupan untuk anak istri. Nah di sanalah awalnya saya matur kuning, mohon petunjuk ke sana ke sini, akhirnya mendapatkanlah suatu yang mengejutkan, yaitu saya disuruh memilih 2 pilihan sebagai seorang balian, tapi saya tidak mau. Ternyata saya punya pilihan dan beliau mengiyakan, dan saya minta sebagai pengayah, sebagai seorang dalang yang pada saat itu sangat sakral. Nah di sana awalnya saya mulai bertanya-tanya, kebetulan saya memiliki teman pada saat itu yang namanya Pekak Tuban, yang sampai hari ini tidak bisa lepas. Beliau yang tahu rahasia profil saya dan Tut Mamor. Nah di sanalah awal saya mulai bangkit mencari seorang guru nabi, seorang dalang. Di sanalah saya bertanya, dan pada akhir saat saya bertanya, saya istilah Bali diwalek, diketawakan, bener enggak? Nah, ternyata saya bilang tetap maksa bener. Ternyata pada saat itu langsung singkat cerita saya diberikan sebuah catatan yang namanya ringkasan cerita Pakem Dharma Pewayangan, yaitu namanya yang mana namanya Tualen, mana namanya Merdah, mana namanya Sangut Delem. Itu karena ada suara yang harus dibedakan. Nah setelah saya dikasih catatan pada saat itu, saya dikasih untuk belajar benar atau tidak. Kalau Anda benar ke Cakri, segera akan mencapai sesuatu yang diinginkan. Ternyata setelah dikasih catatan 7 hari selanjutnya saya udah bisa mempelajari itu. Pada saat itulah guru nabi yang cara itu saya memilih pekak langsung dari Kuta yang namanya Jero Mangku Tamu. Nama sehari-harinya di sana beliau terkejut karena ada muridnya sekitar 6 atau 7 pada saat itu. Saya yang terakhir. Dikeluarkanlah seperangkat atau seperadak sekeropak wayang. Pada saat itu saya tidak mengenal yang namanya istilah namanya Dharma Pewayangan. Nah pada saat itulah saya mulai diajar sedikit apa yang terjadi. Ternyata beliau terkejut. Seharusnya saya belajar di rumah pekak saya sendiri di Kuta, ternyata beliau sangat terkejut. Akhirnya berjalan sekitar 2 minggu, mulailah beliau guru nabi saya memberikan tempat untuk belajar di rumah sendiri. Nah kejadian lagi lucunya, pada saat itu saya tidak memiliki seperadak wayang dan gender. Kebetulan ada 2 teman yang baik sekali, beliaulah yang membantu. Segala sesuatu yang saya jual itu tercapai, semua serba 6 juta. Singkat cerita, gender 6 juta, 4 gender, upekara sekitar 6 juta pada saat itu, dan wayang juga 6 juta. Nah lambat laun singkat cerita saya belajar wayang itu selama 3 bulan. Kalau dicari aturan tidak masuk akal. 3 bulan sudah jadi dan langsung dites sama dinas-dinas terkait dan diberikan hari duasa yang baik oleh Sang Sulinggih pada saat itu tanggal 18 Juli 2006 yang disaksikan oleh Dinas Kebudayaan Kecamatan Kuta dan seperangkat pejabat lainnya termasuk prejuru pemangku kayangan 3 lan desa adat Kedonganan. Suka duka
saya pribadi sebagai dalang banyak sekali. Kita sebagai dalang otomatis seke yang kita ajak itu mencapai kurang lebih 30 orang, khusus untuk wayang peteng atau wayang malam. Dan untuk wayang lemah kita biasanya ukuran sekitar 5 orang, karena saya sebagai dalang tidak mengejar sesari atau ongkos, tapi mengejar sebuah yadnya yang tulus ikhlas. Tidak ada seorang dalang akan kaya khusus untuk yadnya wayang lemah. Nah, suka dukanya pada saat kita ngewayang, kadang-kadang disinilah kurang taunya dari pihak yang nyuruh kita ngewayang, yaitu masalah upekara. Karena saya diajar oleh guru Nabi, janganlah Anda meminta sebuah banten kalau ada kekurangan. Diamlah, jalani apa adanya. Karena itu udah aturan pakem sesana seorang dalang. Apapun adanya kita terima. Suka kita dapat segala sesuatu beryatnya. Sukanya lagi kita dapat sesari walaupun sedikit, tapi kita mengajak seberapa seke. Kalau wayang lemah itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6. Tapi saya secara pribadi setiap mau ngatur wayang lemah, saya tetap mengajak lebih dari 8 orang. Sedikit dapat, sedikit kita bagi. Kita masing-masing dalang memiliki skill, identitas, suara, dan yang lainnya. Satu, seperti saya pribadi, saya punya pakem di suara yang mana dan yang bagaimana. Boleh mencontoh, boleh meniru suara seorang dalang yang udah terkenal, tapi mohon jangan menghilangkan detail kepribadian rekan-rekan yang mau jadi dalang. Karena prinsip masing-masing dalang tidak sama dengan dalang yang lain. Pasti ada kekurangan, kelebihan, dan kelemahan. Dimana contohnya seperti saya memiliki suara yang ngelengking, yang nyeruti seperti perempuan. Suara bimanya bagaimana, itu masing-masing boleh meniru, mencontoh, tapi gunakan suara Anda sendiri, basic Anda sendiri. Yang penting unteng pemikiran kita beryatnya sebagai seorang dalang itu adalah titipan ide yang widiwasa. Yang menjalani sebagai seorang dalang yang paling mistik, yang paling sakral, yang paling ditakuti, yaitu sebuah pengalaman yang paling bahaya itu wayang peteng, acara yadnya malam. Karena kita tidak tahu mana musuh mana lawan, kita berhadap dengan clear. Tapi kita punya kekuatan selama kita masih menggunakan pakem, eling dengan leluhur, semuanya beliau pasti menjaga. Walaupun tetap ada cobaan, godaan, itu pasti ada. Karena masing-masing dalang memiliki simbol wayang. Ada tualen, ada bima, dan yang lainnya. Itu pasti seorang dalang itu tantangannya. Karena apa? Punya 3. Dalang, seorang Brahmana Sulinggih itu sasaran. Kalau itu udah tercapai, wah, menurut saya itu sudah baku, namanya dalang. Banyak sekali tantangan dan rintangan. Tapi itu tidak masalah. Namanya kita menganut istilah, kita menggunakan pakem dharma pewayangan, itu kita gunakan. Sesakti apapun manusia yang namanya kita dalang itu wajar. Yang penting kita punya imbe, pertimimbe, dan sesana. Itu pasti bergejolak dengan aji ugig. Kalau kejadian pernah pada saat pertama tahun 2006 baru naik jadi dalang, saya langsung mencoba pergelaran di Catuspate menggunakan seperangkat gamelan angklung.
Yang kedua, mengadakan wayang Calonarang sebatas mencoba, itu kejadian yang sangat berat. Karena saya udah pernah mengalami pada saat wayang Calonarang di luar desa adat, yaitu di Pura Tengkulung itu. Maka mohon kepada rekan-rekan, mari kita lestarikan seni budaya pedalangan. Om Santi Santi Santi.